Perkenalkan, saya Ahmad Khairuddin, asal instansi SMA Negeri 1 Dapat Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, ibu guru hebat ini di sebelah saya, namanya Ibu Misria. Beliau mengajar mata pelajaran biologi. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah seperti yang terlihat, alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Oke, jadi pada kali ini kita akan berbincang-bincang ya Bu ya, tentang masalah pra-observasi supervisi yang akan Bumis lakukan nanti. Jadi tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Nah, seperti itu kira-kira Bu, tujuan pembelajaran Ya. yang akan dicapai Ibu nanti seperti apa kira-kira tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang saya capai nantinya itu ada 4. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan ya pengertian dari sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan organ sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan ya, fungsi atau struktur dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi organ dan sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Oke, baik. Berarti anak-anak pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai sistem ekspresi ya Bu ya. Sistem ekspresi. Dengan tujuan mereka bisa menjelaskan, kemudian mengidentifikasi, kemudian apa tadi itu? Menguraikan. Iya, menguraikan serta menganalisis ya Bu ya. Jadi apa nih kira-kira yang akan dikembangkan Ibu Mis dalam pembelajaran sistem ekspresi kira-kira itu? Ya. Untuk yang dikembangkan nantinya ada 2, itu dalam hal pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran saya akan nanti memberikan namanya post-test. Iya. Nah, post-test ini anak-anak mengerjakan. Nah, kemudian selanjutnya yang di keterampilan sisi saya menjadikan anak-anak untuk tampil untuk melakukan namanya observasi Oke, ya. pada materi sistem ekspresi. Ya, bagus sekali itu. Jadi rancangan pembelajaran Ibu di sini sangat luar biasa. Jadi untuk strateginya nanti Ibu kira-kira pakai strategi pembelajaran apa nih Bu kira-kira? Kalau berbicara tentang strategi di sini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Oke. Di mana di sini nanti menggunakan media PowerPoint dengan berbasis Canva. Nah, di sini menyajikan gambar, kemudian anak-anak mengamati, kemudian setelah dia mengamati kemudian bertanya sesuai dari perencanaan pada modul pembelajaran. Oke, luar biasa strateginya Ibu. Jadi di awal Ibu juga melakukan diagnostik awal ya untuk melakukan pembelajaran. Iya. Berarti dengan berdiferensiasi juga Bu ya, terkaitnya dengan sosial dan emosional dalam pembelajaran. Ibu juga memperhatikan tentang pembelajaran sosial dan emosional anak-anak kira-kira. Kemudian kira-kira nih Bu, Ibu itu akan melakukan pembelajaran di hari apa nanti ini kira-kira? Ya, pembelajaran ini insya Allah nanti dilaksanakan di hari Rabu, yaitu di kelas 11 MIPA 1. Oke, jadi Bumis nanti setelah kegiatan ini saya akan mengikuti Bumis untuk bagaimana cara Bumis menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial dan emosional kepada peserta didik dengan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi itu saja Bu yang kita bincang-bincang pasca observasinya. Untuk selanjutnya nanti saya akan ikuti Ibu
ke dalam kelas ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, nanti saya akan melakukan observasi kepada Ibu di dalam kelas. Oke, terima kasih waktunya Bu. Cukup Sama-sama. sekian. Selamat pagi Bu. Pagi juga. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau kalian semuanya baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke, saya persilahkan kepada Ibrahim untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Di dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana hari ini? Apakah semuanya hadir? Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit? Ya, siapa semua yang sakit? Azila Inaya, Azila Inaya. Satu lagi? Raihan Irbasaki, Rehan Idrazaki. Mentari Anggreni. Mentari Anggraini. Ya, jadi kita doakan ya. Doakan teman kalian supaya cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan semangat siang. Siang. Tetap semangat luar biasa. Oke, bagus sekali. Ya. Nah, baiklah, hari ini kalian sudah siap belajar semua. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Buku tulisnya sudah siap? Siap. Buku paketnya? Siap. Fisiknya? Siap. Oke. Coba bayangkan jika kalian tidak mengeluarkan urin atau keringat, apa yang terjadi? Sakit. Sakit. Ada sakit. Apa lagi? Sakit perut. Ya. Sakit? Perut. Sakit perut. Apakah tubuh kamu semakin sehat? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan. Karena tidak mengeluarkan Urin. Ya. Nah, nama lain dari pengeluaran adalah ekskresi. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu tentang sistem ekskresi. Ya, oke. Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan organ-organ sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis fungsi organ-organ sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Sudah diperhatikan? Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Oke. Adapun garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah pengertian ekskresi. Yang kedua, organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga adalah fungsi sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi ini adalah garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, oke. Baiklah, hari ini Ibu akan tampilkan tayangan gambar permasalahan ya pada materi kita hari ini tentang struktur dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia. Ya, silakan di sini dilihat. Ya. Sekarang kalian perhatikan, kalian amati gambar yang ada di atas. Sudah? Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, silakan. Salsabila, apa yang ditanyakan? Ibu, gambar yang di atas gambar apa semua? Gambar yang ada di atas itu gambar apa? Semua. Ya, oke. Berikutnya siapa lagi? Ya, Grace. Ibu, gambar yang nomor 1 itu apa, Bu? Gambar yang nomor 1 itu gambar apa? Nah, oke, berikutnya siapa lagi? Fauzan.
Ibu, gambar yang nomor 3 itu seperti akar itu apa, Bu? Gambar yang nomor 3 yang berbentuk seperti akar itu apa? Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Fatul. Gambar seperti duri itu apa, Bu? Gambar yang seperti duri pada gambar nomor 2. Itu gambar apa? Oke. Berikutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Nur Muslimah. Apa yang ingin ditanyakan? Gambar yang seperti balon yang warna hijau itu apa, Ibu? Gambar yang seperti balon yang berwarna hijau itu gambar apa? Ya, oke. Nah, jadi pertanyaan kalian Ibu akan jawab ya bersama-sama pada saat kita mengerjakan LKPD. Silakan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk atau yang sudah ditentukan. Oke, silakan. Ya, jangan dilupa itu nama kelompok ya. Ini kelompok berapa? Kelompok satu. Ya, jadi Ibu bagikan kelompok apa ini LKPD. Ini kelompok dua. Ya, ini kelompok tiga. Selanjutnya di sini kelompok berapa? 4. Ini kelompok 5. Silakan kalian buka LKPD kalian. Silakan diisi sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Ya, oke, silakan ditulis dulu. Selanjutnya silakan kalian menuliskan rumusan masalah yang ada di dalam LKPD sesuai dengan pertanyaan dari teman kalian tadi. Oke, silakan. Sudah dipaham toh? Sudah paham ini bagian semua? Ya. Oke. Kalau ya, apa yang ingin ditanyakan? Diikuti dengan sesuai dengan admin saja. Oke, karena nanti ini ya, yang sudah diurus dulu baru. Oke? Yang lain masih ada yang ditanyakan? Ini sudah mengerti? Sudah paham? Nah, ini sesuai dengan pembelajaran. Berarti itu ada. Oke. Ya. Ini rumusan masalahnya jadi dari tujuan pembelajaran. Iya. Dan tujuan pembelajaran ini. Nanti setelah ini baru masing-masing dijawab sesuai dengan yang ada rumusan masalah. Oke, sudah paham? Silakan diketik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 1, yaitu kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, apa pengertian sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Yang kedua, apa saja organ-organ pada sistem ekspresi? Yang pertama yaitu ginjal. Zat yang dikeluarkan yaitu zat urin yang mengandung air garam, urea dan urobilin. Yang kedua kulit yaitu keringat. Yang ketiga yaitu paru-paru. Yang dikeluarkan paru-paru adalah karbon dioksida. Yang keempat hati yaitu urea, pigmen, empedu dan racun. Yang ketiga, sebutkan apa saja struktur organ-organ sistem ekspresi pada manusia. Yang pertama, ginjal ada arteri ginjal, vena ginjal, ureter, medula, kalis, dan korteks. Yang kedua, paru-paru ada trakea, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Yang ketiga, kulit ada rambut, kelenjar minyak, folikel rambut, saraf, dan kelenjar telinga. Yang keempat yaitu kantong empedu, usus 12 jari, perut, dan hati bagian kiri. Yang keempat, fungsi organ-organ sistem ekspresi. Yang pertama, ginjal. Ginjal itu fungsinya itu menyaring darah, membuang limbah dan racun yang tertumpuk di dalam tubuh manusia. Yang kedua, fungsi paru-paru. Fungsinya itu menjadi tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang ketiga itu ada kulit. Kulit itu berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Yang keempat itu ada hati. Hati itu berfungsi sebagai organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya persilakan untuk bertanya. Ya, kita berikan aplaus untuk yang bertanya ya. Nah, Faruk, apa yang ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya apa itu korteks? Apa itu korteks? Ya, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk menjawab. Jadi, korteks itu merupakan bagian terluar dari ginjal di mana dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak, berfungsi untuk melindungi bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Oke, kita berikan aplaus. Masih ada lagi yang lain yang ditanyakan? Masih ada? Tidak ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya persilakan kelompok 1 untuk duduk kembali ke tempatnya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang ingin kami presentasi? Ya, silakan. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan naik untuk presentasikan hasil LKPD-nya. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Fatul Khair. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan pertama yaitu pengertian sistem ekspresi pada manusia. Sistem
sistem ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal. Zat yang dikeluarkan adalah urin yang mengandung air, garam, urea, dan urodilin. Yang kedua ada kulit. Zat yang dikeluarkan adalah cairan berupa keringat. Yang ketiga ada paru-paru, mengeluarkan CO2 yaitu zat sisa metabolisme dan karbon dioksida. Yang keempat ada hati, dapat mengeluarkan urea, pigmen, empedu, dan racun. Pertanyaan ketiga yaitu struktur organ pada sistem ekskresi. Gambar pertama yaitu gambar ginjal. Bisa dilihat di bagian pertama ada kotreks, yang kedua ada kalis, yang ketiga ada kapsul tuberous, yang keempat ada arteri, yang kelima ada vena, yang keenam ada ureter. Gambar kedua yaitu paru-paru. Pertama, di bagian pertama ada trakea, yang kedua ada bronkus, yang ketiga ada bronchiolus, yang keempat ada diafragma. Gambar ketiga yaitu kulit. Di bagian pertama ada hair stalk, yang kedua ada hair follicle, yang ketiga ada thyroid, yang keempat ada ekrin, yang kelima ada kalinium. Gambar keempat yaitu hati. Di bagian pertama ada hati, yang kedua ada vena portal hepatica, yang ketiga ada empedu, yang keempat ada usus halus. Pertanyaan keempat ada fungsi organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, berfungsi untuk menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah yang ada dalam tubuh. Yang kedua ada paru-paru, fungsinya yaitu menjadi tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang ketiga ada kulit, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar UV. Yang keempat ada hati, berfungsi sebagai organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Baiklah, selanjutnya saya tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Baiklah, kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Berikan aplaus ya kepada yang apa sih itu alveolus? Apa itu alveolus? Baiklah, saya persilahkan rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses penghirupan dan penghembusan nafas. Baiklah, saya kembalikan kepada kelompok 1. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah? Oke. Masih ada yang lain? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok berapa lagi yang ingin tampil persentase? Kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5. Kan sudah bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia dan perkenalkan nama saya Eka Nurapalijan. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya akan mulai. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa saja organ-organ
ekspresi pada manusia. Terdapat 4 organ-organ pada sistem ekspresi pada manusia. Yang pertama yaitu ada ginjal, kemudian yang kedua kulit, dan yang ketiga yaitu paru-paru, dan yang terakhir itu hati. Adapun zat yang dikeluarkan oleh organ-organ tersebut yaitu yang pertama ginjal mengeluarkan zat yaitu urin, kemudian yang kedua kulit. Zat yang dikeluarkan adalah keringat, dan yang ketiga yaitu paru-paru. Zat yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, dan yang terakhir hati. Zat yang dikeluarkan adalah empedu, asam empedu, garam empedu, zat pewarna, serta bilirubin dan biliverdin. Kemudian soal yang nomor 3 dan 4 akan dipresentasikan oleh teman saya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja struktur organ sistem ekspresi? Yang pertama adalah ginjal. Ada arteri ginjal, korteks ginjal, pelvis ginjal, medula, vena ginjal, dan sebagainya. Yang kedua adalah paru-paru. Ada trakea, bronkus, upper lobe, dan lower lobe. Yang ketiga kulit. Ada rambut, ada sebacoteoris atau oil. Yang ketiga hydron. Yang keempat iceris gland. Yang kelima titansaurus, tular, plexus. Yang keempat adalah hati. Yang pertama kantung empedu, hati bagian kiri, stomach, dan duodenum. Pertanyaan keempat adalah apa fungsi organ-organ sistem ekspresi pada manusia? Yang pertama ginjal, fungsinya yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme, menjaga asam basa cairan darah. Yang kedua paru-paru, fungsinya adalah mendukung sistem pernapasan sebagai tempat pertukaran gas dan menjaga keseimbangan pH. Yang ketiga kulit, fungsinya regulator suhu, penentu warna kulit, pembentukan vitamin D dan ekspresi. Yang terakhir adalah hati, fungsinya tempat menyimpan energi, menyimpan vitamin-vitamin, dan sebagai pembersih atau detoksifikasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil LKPD pada hari ini. Ya, kelompok berapa nih yang ingin menyimpulkan? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 menyimpulkan hasil LKPD pada pembelajaran hari ini. Baiklah, kesimpulan pada materi ini dari kelompok kami yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, kita dapat mengetahui organ-organ sistem ekspresi pada manusia. Yang ketiga, kita dapat menguraikan sistem ekspresi pada manusia. Yang keempat, kita dapat menganalisis organ-organ sistem ekspresi pada manusia. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita dapat mengetahui apa itu sistem ekspresi, struktur serta fungsi dari organ-organ ekspresi pada manusia. Sekian dan terima kasih. Oke. Berikutnya adalah kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui pengertian sistem ekspresi. Kita dapat mengetahui apa saja organ-organ sistem ekspresi. Dan kita dapat mengetahui struktur organ-organ ekspresi.
serta kita dapat mengetahui apa fungsi organ sistem ekskresi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya adalah kita akan menunjukkan bersama tentang materi hari ini, yaitu tentang sistem ekskresi, yaitu struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama adalah pengertian dari ekspresi itu apa? Nah, ekspresi adalah pengeluaran tersisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya organ-organ ekspresi seperti apa? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ibu akan memberikan postes ya. Ya, silakan kalian kerja postes yang akan ibu bagikan hari ini. Oke, tapi sebelumnya silakan dulu kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah di tempatnya masing-masing? Sudah. Selanjutnya ibu akan kasih lembar postes. Silahkan kalian kerja. Di sini ada 5 nomor ya, jangan ganda. Nah, silahkan dikerja. Oke. Pembelajaran yang sudah direncanakan sudah tercapai atau tidak? Apakah model pembelajaran mendorong partisipasi aktif siswa? Apa yang belum dicapai dalam pembelajaran?
materi yang baru, ya, yaitu tentang gangguan pada sistem ekspresi. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibrahim untuk memimpin doa pembelajaran kita hari ini, ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi yang kemarin sudah dilakukan oleh Ibu Yusria. Jadi hari ini kita mulai ya Bu ya. Oke. Jadi bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi kemarin kan Ibu sudah mengajari. Ya. Jadi bagaimana Bu perasaannya Ibu setelah mengajar kemarin? Ya, perasaannya alhamdulillah senang. Meskipun ada beberapa siswa yang masih terlihat beberapa siswa masih kurang motivasi lah dalam belajar. Kemudian tapi yang lainnya sudah lebih aktif. Oke. Jadi kira-kira yang kurang itu dalam pembelajaran Ibu di kelas itu yang pertama tadi ada beberapa siswa yang kurang motivasi, kemudian yang kedua tidak semua siswa motivasinya rendah, tapi anak-anak ada yang lebih lagi. Pertama kalau masalah penyebab motivasi rendah itu bisa karena faktor cuek, ya cuek misalnya ya biasa saja atau bagaimana. Kemudian kedua faktor orang tua, ya mungkin dari faktor orang tua itu bisa saja karena dari keluarga yang broken home. Oke, jadi itu yang menyebabkan anak-anak itu motivasi rendah dan kurang aktif tadi Bu ya. Iya. Kemudian kurangnya percaya diri juga. Oh, kurang pede anak-anak ya. Seperti presentasi begitu sehingga ya. dia tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke. Jadi kira-kira nih apa langkah-langkah yang akan dilakukan Ibu supaya anak-anak ini yang kurang pede tadi jadi pede, kemudian yang kurang motivasi belajar tadi bisa termotivasi lagi. Kira-kira apa nih Bu? Ya. Yang pertama ya bisa dibuat senang. Misalnya di dalam pembelajaran nanti di kelas bisa mungkin tambahkan dengan memotivasi siswa yaitu dengan memberikan ice breaking lah atau yel-yel supaya dia lebih semangat. Nah, kemudian bisa juga yang selanjutnya supaya lebih ini bisa kolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Oke, bagus sekali. Jadi dengan cara ice breaking dulu ya supaya anak-anak semangat loh, iya, mulai pembelajaran. Iya betul, luar biasa sekali. Kira-kira nih Bu, ada nggak anak-anak yang tidak suka dengan mata pelajaran biologi atau yang suka semua nggak kira-kira anak-anak dengan mata pelajaran biologi? Kalau masalah suka itu alhamdulillah sebagian besar, tapi kan tidak menutup kemungkinan anak-anak itu suka semua. Tapi karena bakat anak seseorang itu kan beda-beda, ada yang suka pelajaran ini, tapi alhamdulillah selama saya mengajar mata pelajaran biologi alhamdulillah sebagian besar. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi kan ada kolaborasi tuh dengan orang tua tadi. Kira-kira bagaimana caranya Ibu berkolaborasi dengan orang tua siswa itu? Dengan apa kira-kira Bu? Ya. Kalau untuk kolaborasi dengan orang tuanya ya bisa menghubungi orang tuanya, bagaimana kondisi anaknya di sekolah seperti ini supaya bisa lebih memotivasi anaknya untuk lebih belajar lagi. Luar biasa. Jadi pendekatannya Ibu ini pendekatan kepada orang tua ya. Kemudian apa yang dilakukan Ibu agar untuk meningkatkan belajar anak tadi supaya lebih meningkat lagi? Solusinya atau Ibu gunakan metode seperti apa sih kira-kira? Ya, bisa dicoba semua kan kemarin itu saya gunakan metode PDL. Alhamdulillah hanya beberapa yang tidak termotivasi. Jadi
saya berikutnya lagi gunakan model pembelajaran main lagi supaya untuk melihat keaktifan siswa bagaimana lebih apakah lebih meningkat atau bagaimana. Oke, tapi saya lihat kemarin, saya lihat saya amati waktu di kelas dengan metode PBL kan kemarin kalau menulis learning sudah luar biasa sekali. Anak-anak sudah aktif, kemudian anak-anak juga menyampaikan presentasinya sudah dengan bagus ya. Jadi pokoknya luar biasa sekali Ibu ini. Jadi alhamdulillah, jadi kendala-kendala yang pernah dilalui lalu sudah dikembangkan dengan bagus ya Bu ya. Jadi kapan-kapan saya akan mengikuti Ibu lagi ya ke kelas ya. Boleh Ya. Pak, boleh. Kemudian untuk kekurangannya tadi, kira-kira kapan nih Ibu menerapkan pembelajaran lagi itu di kelas? Ya, nanti karena ini sudah Ya. mungkin nanti kalau bisa digunakan pada saat semester genap lagi. Oh, semester Karena genap, ini- boleh. Luar biasa. Karena Nanti ini akhir tahun kan. Iya, bagus sekali. Jadi nanti di semester genap yang akan datang, saya akan ikut ke kelas Ibu lagi ya, boleh ya Bu ya? Ya, untuk melihat kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya kira-kira seperti apa. Nanti akan saya tunggu keseruan Ibu mengajar lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Aye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.